Shalom, saat ini kita boleh bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersekutu di dalam ibadah saat ini. Kita mengucap syukur kepadanya bahwa hidup kita kepada Dia mendekat. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita saat kita mendekat kepada Dia. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan mengalir di dalam hidup kita. Kekuatannya, kasih-Nya. Biarlah saat ini kita boleh mendekat dengan Dia. Kita naikkan sembah kita. Kita naikkan pujian kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang layak kita agungkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami boleh ada bersekutu bersama-sama Tuhan. Biarlah kesempatan ini kami boleh mendekat kepadamu. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Biarlah kekuatan-Mu yang hidup itu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya hanya dekat padamu saja Tuhan. Kami boleh merasakan ketenangan. Kami boleh merasakan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, ku rasakan ketenangan. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Hanya padamu Tuhan ada perlindungan. Hanya padamu ku rasakan ketenangan. Ya Yesus, ya Yesus, ini kerinduan kami. Hanya dekat padamu Tuhan. Haleluya. Ku nikmati hadiratmu, ku nikmati kasihmu. Hanya dekat padamu, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, hanya dekat Engkau itu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan, hanya melekat kepadamu. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Yesus, karena sumber kekuatan kami, apapun yang ada di hadapan kami Tuhan, saat kami bersama-Mu, kami sanggup menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau bersorak-sorai bagi-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah saat ini kita mau tinggikan namanya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Meskipun musuh di depanku,
Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ya Allah yang luar biasa bagi kita, takkan pernah goyah keyakinan kita, karena Dialah Allah yang luar biasa. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Saat kita bersama dengan Dia, apapun yang ada di hadapan kita, Dia sanggup mengenyahkan bagi kita. Haleluya, ada kekuatan yang baru. Tanpa Dia, kita gak akan mampu menghadapi apapun. Tapi bersama Dia, ada kekuatan yang baru yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyahku bersamamu Tuhan. Tak mampuku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan.
bertahan. Hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyahku bersama-Mu Tuhan. Tak mampuku tanpa-Mu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpa-Mu Tuhan. Pegang erat Tuhan, pegang erat tanganku Tuhan. Jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu Tuhan, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membuat kami dapat bertahan. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang dapat kami percaya. Hanya Engkau Tuhan yang Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kekuatan janji-Mu Tuhan, itu yang memulihkan kehidupan kami, yang membangkitkan kekuatan kami ya Tuhan, untuk kami boleh bertahan menghadapi apapun yang menghalangi kami Tuhan, karena Engkaulah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu. Engkaulah kasih ya Tuhan. Engkaulah kasih itu, kasih yang sejati. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami.
Saat kami merasa lemah Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan biarlah itu membangkitkan kembali semangat kami ya Tuhan, untuk kami hidup memuliakan Engkau Tuhan. Saat kami lemah Tuhan, kami percaya firman-Mu sanggup ya Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang mengubahkan setiap kami ya Tuhan, menguatkan setiap kami, bahkan menghiburkan ya Tuhan, dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah, perkara dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan, kekuatan firman-Mu tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Kami percaya setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar ya Tuhan, akan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan. Engkau akan memberkati ya Tuhan dan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami persembahkan segala pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan perhatikan firman Tuhan dan kita memperingati bahwa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Dan saya percaya bahwa orang-orang Kristen juga dipanggil menjadi orang yang merdeka dari hamba dosa. Untuk itu terlepas dari hamba dosa, kita butuh Kristus. Dan kita butuh firman Tuhan yang memenangkan, yang memerdekakan kita. Maka supaya kita mengalami yang namanya kemerdekaan itu, kita perlu menerima yang namanya firman Tuhan. Dan kali ini tema firman Tuhan adalah tentang respon terhadap firman Tuhan. Jadi bagaimana kita merespon firman Tuhan, ini penting karena respon ini menentukan hasil apakah firman yang kita dengar melalui telinga jasmani kita, apakah benar-benar masuk ke dalam hati dan kemudian menumbuhkan iman kita dan memerdekakan kita berikutnya. Respon yang salah merugikan diri sendiri. Walaupun penyampaian firman Tuhannya benar, tetapi apabila responnya salah, maka benih firman Tuhan itu tidak akan tertanam dengan baik. Jadi respon ini sangat menentukan sekali. Siapapun penyampai firman-Nya, tetap saja responnya perlu kita yang bertanggung jawab. Nah, kenapa merugikan sendiri? Karena iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kita tahu bahwa firman Kristus itu memerdekakan kita. Tetapi ketika iman ini tidak bertumbuh karena kita hanya mendengar secara telinga jasmani saja, itu kita tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian khusus dan tidak berubah hati kita, maka kita yang rugi. Dan Tuhan tentu tidak dirugikan dengan tidak tumbuhnya iman kita. Nah, firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Siapapun yang menyampaikannya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kenapa tidak pernah gagal? Yang pertama, bagi orang yang menerima firman Tuhan, dia akan diberkati. Dia akan dimerdekakan, kemudian dia akan berbuah, bertumbuh, dan berdampak bagi orang lain. Bagaimana dengan orang yang menolak firman Tuhan? Apakah firman Tuhan gagal? Oh, tentu tidak. Karena ketika nanti menghadap pengadilan Kristus, semua orang akan dihakimi. Nah, firman Tuhan yang pernah kita dengar, mungkin karena respon kita salah, kan? Jadi akhirnya kita, mungkin tidak pernah tahu firman itu. Misalnya, saya dengar firman bahwa saya tidak boleh mencuri, tetapi saya tolak itu, saya tetap melakukan yang namanya pencurian, dan saya akan dihakimi nanti di pengadilan Kristus. Firman itu yang pernah saya dengar akan menjadi bahan
pengadilan saya, kamu dulu pernah diberitahu oleh firman Tuhan bahwa tidak boleh mencuri, kenapa kamu mencuri? Inilah fungsi firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Nah, kali ini kita akan membahas dari perikop Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tentu kita tidak akan membaca seluruhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca nanti setelah ibadah ini, supaya kita benar-benar mengerti. Bapak Ibu Saudara sudah pernah membaca, pernah mengerti, bahkan mungkin pernah mendengar firman Tuhan ini. Tapi mari kita sama-sama merefresh, mengingat kembali apa yang dikatakan firman ini, supaya kita sungguh-sungguh bisa dimerdekakan dan kita tidak menjadi gagal karena respon kita yang salah. Benih yang sama ditaburkan di 4 tanah yang berbeda. Nah, dari perikop ini kita bisa mengecek di mana posisi kita. Apakah di tanah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Dan saya harapkan kita semua bisa sadar dan kita semua bisa berubah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, ini untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi respon kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dan ya memang nanti akan berbuah untuk kemuliaan Kristus. Tapi gimana kita bisa memuliakan Kristus kalau kita sendiri responnya salah? Nah, benih ini adalah firman Tuhan yang bukan hanya ditaburkan melalui khotbah, tetapi bisa melalui renungan, bisa melalui tulisan, bisa melalui lagu, bisa melalui Roh Kudus yang berbicara melalui hati nurani kita, atau melalui tindakan pemeliharaan Allah lewat alam semesta ini. Jadi alam semesta ini adalah salah satu wahyu Tuhan. Kalau bahasa teologinya wahyu umum, dan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Contohnya misalnya ada lagu yang mengatakan bahwa matahari tidak pernah terlambat bersinar. Itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Jadi kita bisa mengenal Tuhan melalui ciptaan Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak semua orang bisa memahami. Bahkan ada orang yang mungkin tidak mendapat sama sekali kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Misalnya orang yang dilahirkan mungkin di sebuah pedalaman yang belum pernah tersentuh oleh dunia luar. Nah, bayangkan ketika kalau seandainya kita dilahirkan di daerah tersebut yang tidak pernah tersentuh dunia luar, kemudian tidak pernah sempat mendengar Injil, lalu kemudian sudah tidak punya kesempatan dan mati. Ya. Tentu ini akan menyedihkan sekali, ya, kita tidak dapat kesempatan sama sekali. Dan syukur kepada Tuhan kalau kita diberikan kesempatan kali ini mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar bagaimana merespon firman Tuhan di hari-hari yang berikutnya. Yang pertama, Matius 13 ayat yang keempat berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi yang pertama, saya beri nama adalah tanah yang keras. Jadi tanah yang keras ini bagian dari di tanah yang di pinggir jalan. Tentu pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambarnya. Ini yang dimaksud dari jalannya itu. Jadi tentu yang namanya jalan itu pasti keras. Kalau tidak keras dia tidak mungkin bisa dipakai untuk berjalan, ya kan. Nah, tanah yang keras ini memang tidak disiapkan untuk ditanami. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah gambaran orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengar firman Tuhan. Contohnya,
datang ke gereja terlambat. Ini adalah salah satu contoh bahwa orang itu tidak siap mendengarkan firman Tuhan, karena ibadah itu ada rangkaiannya dari awal sampai akhir harus kita ikuti. Dan karena ibadah ini bicara soal liturgi itu mengacu kepada kitab Yesaya. Ketika Yesaya menghadap Tuhan itu ada urutan-urutannya. Jadi liturgi peribadatan itu kita tidak bisa sembarangan, walaupun kita bisa dikatakan orang yang bebas ya dari cengkeraman aturan agamawi, tetapi kita harus bebas bertanggung jawab, tidak sembarangan terlambat, ya kan? Nah, atau datang ke gereja bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin datang ke gereja dari awal megang HP terus sampai akhir, atau ya ikut puji-pujian waktu firman Tuhan, lihat HP terus tidak memperhatikan firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang termasuk di tanah yang keras, yang tidak mempersiapkan dirinya sama sekali untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Sudah tahu mungkin besok hari Minggu mau ibadah, malah tidurnya hari Sabtunya terlalu larut malam, akhirnya ketika ibadah ngantuk dan pas firman Tuhan tidur ngorok ya. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertumbuh imannya karena tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tidak bisa kita beralasan bisa multitasking, bisa mendengarkan firman Tuhan sekaligus bersosial media. No, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara, karena itu akan membagi fokus. Tidak ada manusia yang bisa fokus dua hal secara sekaligus, bisa mengerti, bisa menyerap 100%. Karena manusia tidak diciptakan seperti itu. Kita bukan komputer. Komputer pun multitasking, hanya ada satu yang bisa dikerjakan, yang lainnya tentu diabaikan, ya kan? Itulah manusia, tidak bisa multitasking. Ya, multitasking secara berbarengan tidak bisa. Tidak akan kita bisa fokus, bisa menyerap dengan baik, itu mustahil, ya kan? Nah, di firman Tuhan ini dikatakan ada burung yang mengambil benih itu. Jadi burung ini adalah dilambangkan iblis ya. Jadi iblis ini akan mengambil benih itu sampai benar-benar tidak tersisa. Kenapa iblis ini memastikan bahwa tidak ada satupun benih yang tersisa ketika tercecer di situ? Karena burung ini dia takut kalau ada hujan, benih itu bisa bergeser karena air, ya, jatuh di tanah yang subur. Jadi iblis tidak akan membiarkan kita untuk mengingat satupun firman Tuhan, supaya iblis ini benar-benar berhasil, supaya orang itu tidak mengerti firman. Karena iblis itu akan berpaling, akan pergi ketika orang itu mengerti firman. Jadi iblis tidak berpaling dari orang-orang yang kaya. Iblis tidak akan berpaling dari orang-orang tampan. Iblis tidak akan berpaling dari orang-orang yang bahagia. Iblis tidak akan berpaling dari orang-orang yang sehat. Tetapi iblis akan berpaling dari orang yang mengerti firman. Seperti ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kita tidak bisa meremehkan iblis, karena iblis itu punya hikmat yang luar biasa, bahkan melebihi hikmat manusia. Dia tidak melebihi hikmat Allah. Dan kuasa iblis itu jauh lebih besar daripada manusia. Tentu kita tidak bisa meremehkan yang namanya iblis. Karena ketika kita meremehkan, ya mungkin karena kesalahan kita kan, kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya kan? Jangan nyalakan iblis ya.
Karena kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, itu salah kita bukan salah iblis. Kali ini saya harus membela iblis untuk disalah-salahkan, ya kan, karena kadang-kadang ini kesalahan kita gitu. Jangan cari kambing hitam, iblis terus disalahkan. Dan ketika kita lalai, iblis akan mendapatkan kesempatan untuk mencuri firman itu, dan kita benar-benar tidak ingat sama sekali firman Tuhan. Dan ketika kita dihadapkan yang namanya pencobaan, habislah sudah. Oke, jadi dari ayat firman Tuhan ini, lalu yang kedua, Matius 13 ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanah, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Yang kedua adalah tanah berbatu. Jadi tanah berbatu ini, batunya bukan di atas, tapi batunya adalah di bawah. Dari bahasa aslinya kelihatan bahwa batunya itu di bawah, bukan di atas. Karena kalau batunya di atas, sudah pasti tanaman itu tidak bisa tumbuh. Tapi dikatakan di ayat ini, tanaman itu tumbuh, walaupun cuma sebentar, ya kan, kena matahari dia layu, jadi masih mungkin seperti cambah gitu ya, sudah layu kena matahari. Ya, jadi batunya di bawah. Nah, tanahnya tipis, ya kan? Akhirnya tanaman ini cepat tumbuh, cepat kelihatan, beda dengan tanaman yang ditanam di kedalaman yang lebih dalam, yang tidak ada batunya, lebih dalam ya. Jadi agak lama tumbuhnya karena di bawah, ya kan. Tapi karena ini tanahnya tipis, jadi benih itu cepat sekali tumbuhnya karena tunas tanamannya sudah cepat keluar dari tanah. Nah, ini adalah tanah berbatu, ya kan. Apa maksudnya tanah berbatu ini? Kita bisa lihat dari Matius 13 ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, menerima dengan gembira itu mungkin boleh, tetapi perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa hati kita bukan hanya gembira menerima firman, tapi lihat apakah hati kita keras seperti batu. Contohnya seperti orang yang baru saja bertobat atau mengalami kasih mula-mula, biasanya dia akan jauh lebih semangat, jauh lebih berkobar daripada orang yang sudah bertobat mungkin sudah lama. Mungkin ya. Nah, ini level hatinya belum mencapai level hati hamba yang diapa-apain, namanya hamba ya, budak. Budak itu atau hamba, diapa-apain dia tidak akan berpaling dari tuannya. Tentu kita orang percaya juga harus punya hati hamba. Nah, orang yang baru bertobat ini belum mencapai level itu. Dia cuman mungkin iya saja ketika dengar firman Tuhan, tetapi sejatinya ini adalah orang munafik. Atau bahkan ya, bisa saja orang yang sudah lama bertobat, tetapi sesungguhnya hatinya masih seperti batu. Dia cuma gembira saja terima firman Tuhan. Nah, yang saya khawatirkan adalah gereja zaman sekarang ini, tentu gereja yang di masa pandemi ini khusus ya. Ya walaupun tidak masa pandemi ini sama saja, gereja sekarang ini, atau saya boleh katakan gereja modern, ini lebih memperhatikan bahwa gereja itu, kalau bahasa anak muda itu, gerejanya itu harus eye-catching, artinya enak dilihat di mata. Nah, ini berbahaya, kan? Nah, kita bisa pilih kan sekarang mendengarkan ibadah di gereja mana, orang semuanya online, ya kan? Kita bisa lihat di mana saja, bisa pilih yang tampilannya bagus atau pengkhotbahnya orang terkenal. Ya, itu akan menarik mata saja, tapi sebenarnya itu belum tentu memberkati, ya kan? Karena kadang-kadang ya, ini saya pernah dengar dari dosen saya mengatakan seperti ini. Ketika kita di kelas, kita ditanya semua mahasiswa, dikatakan seperti ini,
Kalau ada acara KKR, kalian pilih mana? Pertama, pembicaranya adalah seorang mantan pecandu narkoba. Dia adalah seorang artis terkenal yang dulunya dari agama non-Kristen. Akhirnya dia bertobat dan dia akan menyampaikan firman Tuhan. Itu pilihan pertama. Lalu yang kedua pilihannya adalah, saya katakan seperti ini. Dia seorang pendeta Kristen yang sejak lahir sudah Kristen. Belum pernah terkenal, belum pernah mejeng di media-media sosial, bahkan mungkin bisa dikatakan dia tidak punya follower di sosial media. Kalian pilih mana? Ya. Itu pertanyaan yang ya kita bisa refleksikan masing-masing dari kita. Seandainya kita dikasih pilihan, kita pilih mana? Kalau ada tawaran seperti ini, pilih mana Bapak Ibu Saudara? Pilih artis terkenal mantan pecandu narkoba yang dia dulu dari agama seberang dan baru bertobat, atau pilih pendeta yang sudah sejak kecil dia Kristen, ya tidak terkenal dan bukan siapa-siapa mungkin. Nah, kita pilih mana? Jangan hanya pilih yang menyenangkan mata, menyenangkan, wah ini keren, ini ya kan baru bertobat ini, wah pasti menarik, artis lagi terkenal, dia mantan, wah saya ingin tahu bagaimana. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena tidak semua, bahkan rata-rata petobat baru itu belum dewasa keimanannya. Bahkan Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa penatua itu tidak boleh bertobat baru, apalagi pengkhotbah. Jadi artinya jangan hanya kita pilih karena itu orang terkenal, itu pendeta terkenal, sudah sering nongol di TV, sudah sering ya di media sosial terkenal. Belum tentu, karena belum tentu betul, belum tentu baik, ya kan? Karena apa yang kita lihat di dunia maya belum tentu realitanya itu seperti itu, karena kita tidak kenal kan, kita tidak tahu gitu loh, bagaimana kehidupannya sehari-hari, bagaimana kehidupan dia di gerejanya, kan kita tidak pernah tahu. Dan kita juga perlu yang namanya memfilter yang namanya firman Tuhan. Tidak asal kita terima firman Tuhan lalu kita telan mentah-mentah. Nah, saya juga sering mendengarkan firman Tuhan kok di rumah. Sering saya setel YouTube di rumah, kalau lagi sibuk ngapain di rumah saya setel firman Tuhan. Tapi tidak semuanya harus kita terima, karena ketika kita tanpa memfilter itu lalu kita langsung masukkan, ya kalau benar, kalau salah maka kita yang rugi, kan kita yang rugi, dan kita tidak akan bertumbuh imannya, malah ikut tersesat, kan? Dan dikatakan di Matius 13 ayat 21, tetapi ia tidak akan berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, memang firman Tuhan itu disampaikan siapa saja tetap firman. Setan pun yang ngomong, kalau itu firman, tetap firman Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan, setan berkata, ya iblis berkata, Yesus Tuhan, engkau anak Allah yang maha tinggi. Benar enggak perkataan iblis? Oh benar itu firman Tuhan. Iya, itu firman Tuhan. Memang nggak ada bedanya pengkhotbahnya siapapun, tetap tidak ada bedanya. Nah, tapi kenapa beda pengkhotbah, kita berbeda respon? Itu pertanyaan besar untuk kita semua. Kenapa pendeta tidak terkenal yang mungkin ya dia bukan siapa-siapa berkata Yesus itu Tuhan,
berbeda respon kita ketika ada orang terkenal yang mengatakan Yesus itu Tuhan, atau firman Tuhan yang lain lah. Kita bisa cek masing-masing. Kalau kita di level seperti ini, ketika kita membeda-bedakan yang namanya pengkhotbah, nah kita sendiri yang rugi. Ruginya apa? Karena firman Tuhan itu sama saja siapapun yang menyampaikan. Bedanya di mana respon kita ketika kita menolak firman Tuhan itu, kita yang rugi, ya kan? Wah, karena artis terkenal diterima, ya kan? Padahal tidak terus-terusan mereka mengkhotbahi Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sendiri yang rugi ketika kita menolak firman itu. Dan firman Tuhan katakan ketika ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Contohnya, nah, artis tadi dia mantan pecandu narkoba, kita terima firmannya, ya kan? Kita terima tanpa kita filter, kita wah bahagia nih karena seneng ya, euforia karena wah artis, ada praise and worship-nya artis juga, ya kan, terkenal juga, wah enak sekali. Tapi suatu ketika misalnya ya pengkhotbah ini tersandung kasus lagi, dia kena narkoba lagi, apa ya jadinya respon kita? Nah, kita masuk bagian yang ketiga, tanah semak berduri. Semak berduri adalah tanaman pengganggu yang kalau dibiarkan bertumbuh dengan tanaman yang misalnya sungguh-sungguh ditanam untuk pertanian, mereka akan menyerap nutrisi-nutrisi atau pupuk untuk tanaman pertanian. Jadi tanaman yang dikasih pupuk ini tidak dapat, ya kan? Mungkin Bapak Ibu pernah ke sawah. Selain ada petani yang bekerja di situ, ada juga pekerja-pekerja yang dibayar khusus untuk mencabuti rumput-rumput liar. Ya, karena petani itu tahu bahwa rumput liar ini sangat-sangat mengganggu. Dan di Matius 13 ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi dihimpit dengan yang namanya kekhawatiran dunia dan kekayaan, ada tawaran dunia di situ, ada kesuksesan, ada filsafat dunia bahkan masuk. Atau mungkin cinta, karena cinta akhirnya ya kita korbankan yang namanya firman Tuhan, kita tidak lagi ikut gara-gara cinta seseorang. Atau mungkin budaya, ya kan, kita ikut karena sudah tradisi lama ini harus diikuti ya, sudah mau gimana lagi, ya kan. Nah, dalam bahasa aslinya kekhawatiran dunia ini tidak tepat sebenarnya diartikan kekhawatiran dunia, karena arti dari bahasa aslinya adalah perhatian dari dunia. Jadi ini bukan sesuatu yang kelihatannya tidak enak, kekhawatiran dunia, tidak enak, bukan, ini perhatian dari dunia. Jadi perhatian dunia itu benar-benar menyeret kita jauh dari yang namanya firman Tuhan, dan kita sendiri yang dirugikan yang namanya diperhatikan. Siapa yang tidak mau? Kita tahu dunia ini jahat, sesungguhnya ya, dunia ini jahat. Tetapi sebegitu perhatiannya dunia dengan kita, itu menyeret kita. Mari kita benar-benar sadari bahwa tidak semua yang dunia tawarkan itu punya makna kebenaran dan menyelamatkan kita. Tentu kita harus hati-hati dengan yang namanya kesuksesan di dunia ini, kekayaan, filsafat, cinta, budaya. Kita sungguh-sungguh harus hati-hati, karena bisa saja orang mengejar kekayaan, dia bisa mengorbankan yang namanya kebenaran. Bisa saja orang mengejar kesuksesan, dia mengabaikan kebenaran. Bisa saja orang mengejar yang namanya filsafat, ilmu pengetahuan, dikejar sedemikian rupa, dia mengorbankan kebenaran. Bisa saja dia mengejar cinta, dia mengorbankan kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita hindari ini.
Kita mau jadi yang keempat. Matius 13 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang keempat ini adalah tanah yang subur. Nah, tanah yang subur ini apa? Orang yang mendengar dan mengerti dikatakan di situ. Nah, mendengar dan mengerti ini perlu persiapan. Tidak bisa instan. Karena orang mendengarkan firman Tuhan ini butuh persiapan dan tidak mudah. Dunia ini hanya sedikit orang yang punya kemampuan mendengar dan mengerti. Coba Bapak Ibu Saudara bisa list sekarang orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kenal. Siapa ingat aja. Ya beberapa, mungkin 10. Ya 10 orang, mungkin ingat 10 orang yang dikenal. 1-10 sudah. Lalu cek kira-kira siapa dari 10 orang ini yang bisa jadi pendengar yang baik ketika kita curhat. Ada berapa banyak dari 10 orang? Bisa dihitung atau bahkan mungkin tidak ada. Baru 10 orang ya, coba dari 100 orang yang mungkin kita kenal, atau berapa banyak, hitung berapa persen, sedikit. Karena tidak mudah untuk mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan dan mengerti itu tidak mudah. Dan ini langka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara sekalian sungguh-sungguh ingin mengerti firman Tuhan dan sungguh-sungguh ingin menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi firman itu, dan firman itu hidup di dalam kita, kita perlu mempersiapkan dengan baik, dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Jadi karena kita ini hanya tanah yang dipersiapkan menerima benih, kita butuh pembajak, dan pembajak itu adalah Roh Kudus. Dan kita berkomunikasi dengan Roh Kudus melalui doa yang membuat kita mengerti firman Tuhan, merendahkan hati, melembutkan hati ini. Jadi seandainya nanti setelah kita bisa mungkin beribadah secara langsung, tidak ada yang terlambat ya, karena kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk beribadah. Tidak ada yang tidur sewaktu firman Tuhan, dan semuanya menghargai firman Tuhan. Ini menjadi bukti bahwa kita menjadi tanah yang subur. Kalau ibadah di rumah gimana? Ibadah di rumah ini justru kita harus mempersiapkan jauh lebih baik daripada di gereja dong. Karena kan lebih mudah. Ibadah di rumah kita lebih fleksibel. Mau disetting seperti apa tempat ibadahnya sesuai mau kita, nggak harus mau nuruti maunya gereja, kan kita bisa atur sesuai keinginan kita. Kalau sikap hati kita ketika ibadah di rumah tidak lebih baik dari ibadah di gereja, wah ini miris ya kan, karena kita bisa atur sendiri kok, kita bisa pilih mau gimana kita ibadah kan. Jadi bagaimana dengan sikap kita selama ini? Itu mari kita semua sama-sama menyadari bahwa ketika kita ibadah, ketika kita mendengarkan firman itu, dan sekali lagi firman itu bukan hanya dari khotbah, tapi dari lagu, dari suara hati mungkin. Bagaimana respon kita? Kita ada di posisi yang mana? Tanah pertamakah yang berbatu, atau tanah yang kedua yang keras, atau yang ketiga tanah bersemak duri, atau tanah yang subur? Dan di sini dikatakan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sekarang bisnis apa yang bisa menghasilkan 30 kali lipat? Tidak ada bisnis bisa menghasilkan 30 kali lipat. Kalau ada, pasti orang itu sudah langsung cepat kaya, dan semua orang pasti kaya mengikuti orang
mengikuti bisnis itu. Tidak ada. Bisnis itu berbuah 30 kali. Tidak ada. 60 kali tambah tidak ada. 100 tambah mustahil. Ya. Lalu apakah Alkitab berbohong? Tidak. Ya, Alkitab ini sedang menggunakan bahasa hiperbola. Hiperbola itu bukan berbohong. Ya, contohnya ketika mungkin Bapak Ibu sekalian lagi pacaran ya, karena itu kan merayu-rayu ya kan. Wajahmu seperti rembulan di siang hari ya kan. Apakah itu berbohong? Oh tidak ya, itu kan bahasa hiperbola, tentu tidak berbohong ya. Memang tidak sesuai arti sesungguhnya karena kan hiperbola ya kan. Hiperbola ini bukan berbohong ya. Jadi tidak ada kebohongan dalam firman Tuhan. Nah, firman itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Apakah benar? Iya, benar. Kita mungkin tidak tahu berbuahnya kapan, karena misalnya ketika kita menerima firman itu, lalu kita melakukan, lalu kita disorot orang, kita jadi teladan, orang lain lihat dan mencontoh yang kita lakukan. Nah, ini sudah berbuah satu, ya kan? Terus menjalar kemana-mana, bisa banyak, ya kan? Bisa benar, bisa 30, 60, 100, kita tidak pernah tahu. Nah, jadi biarlah Tuhan yang menuai dari buah kita, dari respon kita, bagaimana kita meresponi firman Tuhan, biar Tuhan yang menuai, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh Bapa yang selalu mengerti, selalu setia bagi setiap kami.
meresponi firman Tuhan. Karena ketika respon kita yang salah, kita yang rugi. Seharusnya kita yang memposisikan diri jadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan itu. Sehingga firman itu menjadi ajaib dalam hidup kita, mengubahkan setiap kita, membawa kita kepada kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan, dan membawa dampak bagi sesama kita. Mari koreksi setiap hati kita, setiap kehidupan kita, setiap kita mendengar firman itu. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami salah meresponi firman-Mu, kami tebang pilih dengan firman-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak tahu Tuhan, maafkan setiap kami. Kami mau berubah menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang keras, bukan juga tanah yang berbatu. Tapi kami mau jadi tanah yang subur, yang siap Kau tanami dengan benih firman, sehingga benih itu tumbuh, berakar, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia, firman-Mu selalu setia dalam hati nurani kami Tuhan. Terus menegur, mengingatkan setiap kami. Ketika kami lalai Tuhan, Kau jamah setiap kami. Melalui firman-Mu di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, dalam kekuatan firman-Mu Tuhan. Salahnya bagiku, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Setiap kami ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau jalannya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, dalam
berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membiarkan kami jatuh dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh memuji-Mu, bersekutu bersama-sama Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengubahkan Tuhan hidup kami, respon kami terhadap firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu dan mengerti Tuhan akan isi hati-Mu dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan negara kami Indonesia Tuhan, yang dalam masalah pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan Kau punya maksud yang baik bagi negara kami, bagi setiap kami, terutama bagi gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami Tuhan yang berada bersama-sama dengan kami, mungkin juga yang tidak bisa beribadah Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana dan maksud-Mu Tuhan bagi setiap keluarga kami. Pakai kami Tuhan agar kami jadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, satu-satunya juru selamat kami Tuhan dan penebus kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah berkat atas Kau semua dan perantaraan dari Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan Kau dengan Bapa, dan kasih dari Bapa dan tuntunan daripada Roh Kudus yang terus memimpin Kau sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.